kualitasnya sama. Saya bikin baju sama kaos. Kalau di sini saya jual 100, kalau di PP saya jual 200. Di PP saya jual 50 aja. Kalau di Pintung jual agak banyak 75 misalkan. Kalau yang di PP berapa TR-nya? TR, tulisnya TR berapa? 150. TR itu apa? Mas Taufik kemana aja? Jadi planet Pluto. Seribu apa 10.000? Ayo. Ya, 10.000. Mbak Rita kalau dijelaskan ke Mas Taufik TR itu apa dan cara menghitungnya. Nanti SMS-an ya Mbak Rita dengan Mas Taufik. Kalau yang pink tuh kalau yang pink berapa penerimaannya? $750. Nah, kira-kira dengan produk yang sama 750 apa 7.500? 7.500 tuh. Dengan biayanya sama, kaosnya sama, tapi pendapatannya lebih banyak di Pintung. Lebih besar di segmen pasar yang Taipei. Di sini kita lihat dengan harga yang lebih tinggi, maka pendapatannya lebih tinggi. Ini adalah daerah pendapatan konsumen dijumlah dengan yang ini. Itu Mbak. Jadi daerah yang biasa adalah daerah pendapatan konsumen. Oke Mas? Oke, kita lanjut. Kalau gitu. Nah, kalau diskriminasi harga kedua sama seperti tadi, tapi segmennya lebih dari 2. Kalau tadi kan yang derajat ketiga ada 2 macam pasar, 2 macam harga. Kalau yang ini lebih dari 2 macam pasar, lebih dari 2 macam harga. Misalkan Taipei, Kaohsiung, Pintung sama Tainan misalkan. Konsepnya sama. Dapatannya lebih banyak, lebih sampai puncak, menuju puncak pendapatannya full. Nah, kemudian kalau yang first degree, diskriminasi harga derajat pertama, yaitu harganya berbeda setiap pembeli. Kalau dijual ke Mbak Rita, ya karena Mbak Rita rajin kuliahnya, harus 50 NT lah Mbak Rita. Kalau Mbak Mujiati juga rajin, 50 lah, 50. Kalau Mbak Sundari 70 lah ya. Kalau Mbak Ayu Mustika, kemarin yang terakhir saya ke LFC, jadi kayaknya banyak nih 100 cm lah kalau Mbak Ayu Mustika. Kalau Mas Taufik jarang masuk kuliah, 200 cm harganya. Jadi setiap orang harganya berbeda. Itu derajat pertama. Konsepnya sama. Kira-kira lebih untung apa lebih rugi? Semakin banyak diversifikasi harganya, semakin banyak macam harganya, semakin untung apa semakin rugi? Semakin rugi. Semakin untung apa semakin rugi? Semakin untung, semakin tergantung dengan apanya, tergantung dengan harganya, tergantung dengan berapa banyak belinya. Misal
ada 10 barang, harganya sama, 100 NT, maka pendapatannya 1000. Kalau satu jenis barang tapi ada macam-macam, yang dua harganya 200 NT, yang tiga harganya 100 NT, oke, 100 NT. Kemudian yang satu Mas Taufik nih, oh ini saya kasih Mbak Rita dan Mbak Mujiati, oh di sini Mbak Rita, Mbak Mujiati, Mbak Monika, 100 NT lah, 300. Kemudian karena saya monopoli, saya kan yang ngelesi, terus sampean yang les, jadi saya guru les. Kalau Mbak Rita bayarnya 100 saja, sama Mbak Mujiati, sama Mbak Monika. Kemudian Mbak Ayu Mustika sama Mbak Kacang, jadi kayaknya mbaknya ini banyak bonusnya nih kerjaannya, 200 cm 400. Kemudian Mas Taufik jarang masuk nih, 300 cm dong, 300. Kemudian yang tiga ini jarang masuk, tapi saya kurang kenal, jadi sungkan kalau mahal-mahal, 150 lah, 450. Kemudian berapa sudah ini? 6, satu orang Pak Aang nih jarang masuk, sukanya komen-komen aja, terus 500 cm bayarnya ke saya. Pelajarannya sama, ekonomi mikro, cuma saya ngasih tarifnya beda, wes. Maka pendapatan saya banyak banget dibandingkan kalau mbak-mbak semua bayarnya ke UT 100 NT semua. Jadi kemungkinan dengan semakin banyaknya diversifikasi harga, selama ini monopoli, nggak bisa belajar kemana, mau belajar ke Mbak Diana, Bu Diana kan, oh saya milih, katanya Mas Taufik, wah saya les ke ekonomi mikro ke Mbak ke Pak Arif aja. Hello, Arif kan statistik, di sini saya monopoli dosen ekonomi mikro. Nah, bayar 300 cm Mas Taufik. Maka selama itu adalah monopoli dan selama terjadi diskriminasi harga semakin banyak, kemungkinan keuntungannya akan semakin meningkat. Kan suka-suka saya mendiskriminasikan harga, kan cuma saya yang jual gitu. Sedih mati. Jadi lihat LM nih Mbak Monika. Marketing plan, wah masuk FFM juga nih. Oke ya, kita lanjut tentang first degree, second degree, third degree bisa dimengerti. Lanjut. Nah, kegiatan belajar dia. Efek ekonomis dan pengaturan monopoli. Di sini nanti kita lihat bagaimana pemerintah mengatur perusahaan monopoli. Seperti yang sempat ditanyakan oleh Mbak Monika. Bagaimana caranya mengatur biar monopoli nggak seenaknya, biar ini Bu Ain nggak seenaknya menetapkan tarif. Bagaimana caranya? Sini perusahaan monopoli itu memberikan 3 efek. Yang pertama efek terhadap harga, kemudian efek terhadap distribusi pendapatan, dan efek terhadap kemajuan teknologi. Untuk efek terhadap harga nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kalau yang distribusi pendapatan, terjadilah seperti yang dikatakan Mbak Mujiati. Ya itu apa tadi? Katanya Mbak Mujiati, kalau terjadi diskriminasi harga, muncullah
cemburu buta. Betul, terjadi kecemburuan sosial dan terjadi kelas-kelas sosial sehingga distribusi pendapatannya tidak merata karena ada monopoli. Saya jadi kaya raya karena saya monopoli, semuanya harus beli kaya dengan harga mahal. Saya kaya raya misalkan. Kemudian perusahaan yang tidak monopoli, ya dia biasa-biasa aja pendapatannya. Kita lihat tadi di sini, kalau dia tidak monopoli, misalkan 10 barang harganya 100, pendapatannya cuma 1000. Saya sama-sama 10 barang dengan harga yang berbeda-beda, karena saya monopoli, pendapatan saya banyak. Maka terjadilah pendapatan yang tidak terdistribusi secara merata, baik di tingkat konsumen maupun tingkat produsen. Kalau di sisi negatifnya. Kalau sisi positifnya, kemajuan teknologi semakin pesat. Kira-kira kenapa? Kalau dikatakan adanya monopoli meningkatkan kemajuan teknologi. Kenapa? Adanya perusahaan monopoli meningkatkan kemajuan teknologi. Semakin meningkatkan inovasi. Betul Mas Taufik, karena dia monopoli, dia harus semakin meningkatkan inovasinya. Jangan sampai tiba-tiba muncul pesaing. Jangan sampai tiba-tiba ada pesaing yang muncul. Jadi dia terus melakukan teknologi